Perkenalkan, nama saya Andi, akun eksekutif Smart Seller Bukalapak. Nah, di sini aku akan menawarkan dan menjelaskan beberapa fitur dari Smart Seller. Sebelumnya teman-teman apakah tahu apa itu Smart Seller? Smart Seller adalah suatu platform omnichannel yang bisa membantu teman-teman dalam memanage semua channel jualan marketplace-nya teman-teman. Jadi ketika semua tersistemasi dan dilakukan secara lebih mudah, jadi teman-teman bisa lebih fokus untuk memanage atau mengembangkan bisnisnya seperti itu. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa fitur ya. Jadi kita menjelaskan secara garis besarnya saja. Karena nanti untuk spesifik by fiturnya teman-teman bisa request di komentar ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ingin request untuk fitur salah satu fitur, kita akan bahas lebih detail. Nah, di sini aku akan jelaskan untuk fitur-fitur yang teman-teman bisa manfaatkan di Smart Seller. Baik, pertama-tama kita di halaman awal kita ada dashboard ya teman-teman. Nah, untuk di dashboard ini kita bisa pantau semua aktivitas penjualan dari semua channel ya teman-teman. Mulai dari semua orderan yang masuk sampai yang belum diproses, dan juga laba kotor, dan juga item yang terjual di bulan ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pantau di dashboard awal Smart Seller seperti itu, yang dimana tentunya untuk marketplace yang memang sudah terintegrasi di Smart Seller ya teman-teman. Jadi itu tujuannya kita mengintegrasikan semua marketplace di Smart Seller. Jadi kita bisa pantau seluruh aktivitas seluruh aktivitas di marketplace dalam satu dashboard seperti itu. Mulai dari grafik penjualan, laba rugi, semua bisa dipantau dari sini ya teman-teman. Nah, di sini berdasarkan grafik untuk penjualan paling tertinggi di tanggal berapa misalnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa buat rencana untuk promo ke depannya, karena biasanya lapak kita lagi rame-ramenya itu di tanggal berapa. Kita bisa membuat promo-promo yang memang menarik calon pelanggan kita ya teman-teman, seperti itu. Biasanya sih untuk sales itu dari bulan ke bulan tidak jauh beda, karena di sini aku pakai akun demo kategori VP on Start. Biasanya lebih dominan belanja itu di awal bulan dan juga di pertengahan bulan sekitar tanggal 20-an ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk dashboard awal Smart Seller ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu adalah fitur order. Nah, untuk di fitur order ini, jadi teman-teman bisa pantau semua transaksi yang terjadi di marketplace ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pantau semua transaksi dan bisa proses juga, seperti halnya kita memproses di aplikasi atau di marketplace masing-masing. Nah, seperti ini contohnya. Ada beberapa penjualan dari marketplace, salah satunya dari Tokopedia. Nah, di sini teman-teman bisa print juga, bisa proses juga semuanya dalam satu dashboard. Nah, untuk fitur pesanan baru ini, teman-teman bisa cek pesanan yang memang baru masuk atau memang belum diproses ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pesanan yang juga bisa kita request pick up, seperti halnya kita membuka di marketplace. Jadi untuk fiturnya memang semudah itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus buka aplikasi satu-satu. Jadi teman-teman cukup buka dari Smart Seller dan bisa memproses semua orderan yang masuk. Nah, di sini juga ada transaksi on hold ya teman-teman. Untuk transaksi on hold ini, jadi memang belum dibayar oleh calon pembeli. Lanjut kita ke pengiriman. Nah, untuk pengiriman ini ya teman-teman, perlu digarisbawahi, ini untuk pengiriman di storefront, yang dimana storefront itu adalah fitur tambahan Smart Seller berupa katalog digital ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan website juga yang akan terintegrasi dengan Smart Seller ini teman-teman. Jadi tidak mempengaruhi jasa pengiriman di marketplace. Baik, lanjut kita ke daftar produk ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa produk yang memang sudah terintegrasi dengan marketplace satu dan lainnya. Ada juga yang memang produk dalam yang ada di satu marketplace saja. Seperti ini contohnya hanya ada di Shopee saja, karena ada logo Shopee saja. Baik, coba kita cari produk yang memang sudah terintegrasi dengan marketplace lain. Nah, seperti ini contohnya Bukalapak dan Tokopedia, Bukalapak dan Shopee. Coba kita cari yang tiga-tiganya terintegrasi ya teman-teman. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, ini ketiga-tiganya sudah saling terintegrasi.
Artinya ketika ada penjualan di salah satu marketplace, maka stoknya akan sama teman-teman. Seperti itu. Jadi misalkan ada penjualan di Tokopedia, maka di Bukalapak dan Shopee pun stoknya akan ikut berkurang. Jadi kita bisa update stok di Smart Seller untuk ketiga marketplace sekaligus. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman gak ada lagi tuh yang namanya kita menolak pesanan gara-gara ada suatu produk yang memang sudah terjual di marketplace lain. Jadi untuk stok memang sudah terintegrasi dari Smart Seller ya teman-teman ya. Dan di sini pun ada beberapa fitur tambahannya seperti fitur gudang dan stok oknum juga ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke marketplace ya teman-teman ya. Nah, untuk marketplace sendiri saat ini di Smart Seller baru bisa integrasi Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan Lazada. Dan untuk TikTok Shop akan segera rilis di bulan depan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau TikTok Shop bisa ditunggu, nanti akan saya kabarin juga. Baik teman-teman, di sini kita kasih trial bagaimana cara untuk mengintegrasikan Tokopedia ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini tinggal klik tambah toko, nanti masukkan link atau link Tokopedianya. Lalu setelah masukkan link, teman-teman bisa cek di Seller Center dan pilih aplikasi pihak ketiga. Nah, nanti teman-teman tinggal accept aja atau setujui. Nah, situ tunggu beberapa saat sampai statusnya di Smart Seller menjadi aktif ya teman-teman. Nah, ketika sudah aktif seperti ini, teman-teman bisa melakukan sinkronisasi produk dari Tokopedia ke Smart Seller teman-teman, seperti itu. Dan lakukan hal yang sama di keempat marketplace lainnya, seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke fitur customer ya teman-teman. Untuk fitur customer ini adalah fitur data customer yang notabene ditarik dari transaksi yang masuk dari marketplace ya teman-teman. Nah, jadi ketika ada transaksi dari marketplace, maka semua customer akan terrecord di sini teman-teman. Kita lanjut ke wallet. Nah, di sini juga kita ada fitur wallet untuk menyimpan saldo Smart Seller. Dan perlu digarisbawahi bahwa Smart Seller tidak menyimpan saldo dari marketplace ya teman-teman. Jadi ini hanya untuk wallet, atau misalkan ada saldo Smart Seller yang masuk, teman-teman bisa cek dari sini. Dan untuk transaksi via storefront pun tetap masuk ke rekening, tidak menyimpan saldo di Smart Seller. Nah, di sini ada fitur expand ya teman-teman. Nah, untuk fitur expand ini adalah fitur untuk mencatat pengeluaran ya teman-teman. Contoh di sini biaya sewa gedung, ataupun misalkan gaji karyawan, ataupun konsumsi dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa banget dicatat di Smart Seller ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke fitur report ya teman-teman. Jadi selain ada fitur pengeluaran, kita juga ada fitur report. Nah, untuk fitur report ini kita bisa pantau semua transaksi atau kita bisa customisasi berdasarkan tanggal dan bulan. Nah, di sini saya coba tarik penjualan dari bulan November, tinggal klik dari laporan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat laba kotor, terus penjualan kotor, penjualan bersih, sampai diskon, ongkir yang dikeluarkan dan pengeluaran, semua di sini memang tercatat secara lengkap ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu repot lagi harus terus mendata atau menghitung. Di sini sudah semua dicatat oleh Smart Seller. Nah, bahkan di sini untuk transaksi setiap marketplace pun teman-teman bisa lihat, misalkan dari Shopee menghasilkan omset sekian, Bukalapak sekian, dan Tokopedia sekian. Bahkan untuk variabel escrow Shopee atau misalkan pengeluaran di marketplace, di sini teman-teman bisa lihat juga. Jadi pengeluaran untuk fee yang dipotong oleh marketplace teman-teman bisa lihat ya, teman-teman. Nah, lanjut di sini untuk grafiknya yang tadi saya jelaskan di awal ya teman-teman. Di sini bisa banget kita bisa lihat grafik penjualan dari hari ke hari by tanggal, dan juga konversi antara penjualan dengan keuntungan. Seperti itu di sini teman-teman bisa lihat juga. Dan juga untuk data transaksi. Nah, data transaksi ini adalah sumber dana yang dikeluarkan, maksudnya yang didapatkan dari berbagai macam channel teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat juga untuk dana yang masuk, dan juga di sini ada diagram ekspedisinya. Nah, di sini contoh lebih dominan ke kurir instan ya, seperti Grab dan Gojek, karena di sini akun demonya kategori pet and stuff makanan hewan, jadi lebih dominan ke sana. Karena untuk customernya pun
lebih cocok untuk pakai Grab atau GoSend karena ingin cepat. Oke, lanjut kita ke fitur analyzer ya teman-teman. Nah, untuk di fitur analyzer ini teman-teman bisa melihat beberapa produk yang penjualannya terbaik. Nah, kita ambil contoh untuk produk ini, Snappy Tom Kaleng dalam sebulan ini bisa laku 232. Wow, amazing sekali ya. Nah, di sini jadi teman-teman bisa mengestimasi untuk stok di bulan depan. Jadi untuk item ini jangan kurang stoknya dari segini. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan estimation untuk stok depannya. Dan di sini juga ada pelanggan terbaik ya teman-teman. Nah, untuk pelanggan terbaik ini, jadi teman-teman bisa lihat juga pelanggan yang memang paling royal berbelanja di lapak kita. Mungkin teman-teman ingin memberikan sebuah bonus atau hadiah supaya mereka lebih betah belanja di toko kita, teman-teman. Terus di sini juga ada kanal penjualan terbaik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kanal penjualan terbaik berdasarkan item dan juga value-nya, teman-teman bisa lihat untuk analisa juga. Dan juga di sini ada lokasi pelanggan terpopuler. Nah, jadi di sini berhubung tokonya ada di daerah Bogor, jadi lebih dominan untuk dari segi customernya di kota Bogor sampai ke area kabupatennya juga, bahkan sampai ke Tangerang, Depok, dan Tangerang Selatan, teman-teman. Nah, karena ini kategori Vet Wellness Staff, jadi kita tidak bisa samakan dengan kategori lainnya, teman-teman. Mungkin untuk kategori lainnya pangsa pasarnya lebih luas. Seperti misalnya kita jualan aksesoris handphone yang memang notabene untuk segi customer segmennya lebih luas. Nah, karena ini kategori Vet and Staff, jadi untuk area customernya hanya mencapai cakupannya terlalu luas. Mungkin ada juga yang memang nyampe ke luar pulau atau luar kota, namun jarang ya teman-teman. Karena rata-rata untuk head lover itu rata-rata mereka ingin cepat, jadi mereka mencari toko yang memang ada di sekitar mereka. Nah, jadi untuk fitur report dan analyzer ini sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa merencanakan bisnis ke depannya. Baik, lanjut untuk fitur add-ons dari Smart Seller ya teman-teman. Nah, untuk fitur add-ons ini adalah fitur tambahan dari Smart Seller. Jadi teman-teman bisa pakai juga seperti di sini ada shipping, storefront, prepaid order, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti saya akan coba jelaskan, misalkan teman-teman mau untuk shipping ini pengiriman COD ya teman-teman, terutama teman-teman yang jualan di sosio commerce atau Instagram atau WA, karena rata-rata customernya itu minta COD karena dengan alasan keamanan ya teman-teman. Karena untuk dari segi keamanan di sosio commerce itu sangat rentan, jadi rata-rata customer lebih memilih COD. Nah, dengan Smart Seller ini cocok banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan fitur COD dengan kurir bisa langsung datang ke tempat ya teman-teman. Nah, lanjut di sini kita ke storefront. Nah, untuk storefront ini adalah suatu fitur katalog digital ya teman-teman. Nah, di sini aku kasih contoh. Jadi teman-teman nanti diminta untuk membuat domain. Nah, domain ini yang nantinya akan menjadi link yang bisa teman-teman share untuk menjadi katalog digital seperti itu teman-teman. Nah, di sini aku masukkan puzipethouse.smartseller.co.id. Nah, di sini juga teman-teman bisa menggunakan domain kostum. Namun teman-teman harus beli hostingnya juga, atau nanti teman-teman bisa request langsung ke CS jika memang mau beli langsung include dengan hostingnya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat contoh storefront atau website hasil dari Smart Seller ini ya teman-teman. Nah, di sini terlihat bannernya, terus juga di sini ada beberapa kategori atau list kategori. Nah, nanti teman-teman bisa membuat kategori atau kustomisasi kategori di daftar produk. Nah, nanti teman-teman bisa menggrouping beberapa kategori supaya customer lebih mudah dalam mencari produk tersebut. Nah, sekarang aku akan jelaskan bagaimana sih kelebihan storefront ini dan gunanya itu seperti apa. Jadi untuk storefront ini selain untuk menjadi katalog digital, bisa juga untuk membangun brand awareness, dan juga kelebihannya di sini tanpa fee transaksi ya teman-teman. Jadi untuk transaksi jadi langsung customer check out dan transfer via rekening, dan teman-teman bisa proses orderannya seperti halnya di marketplace di Smart Seller ini teman-teman. Dan juga jika memang customernya minta harga spesial ya teman-teman, misalkan teman-teman punya reseller ataupun dropshipper, jadi bisa banget si customer itu login storefront dan kita setting sebagai harga reseller
maka akan muncul harga reseller semua. Dan juga untuk para dropshipper di sini bisa banget menginputkan resi otomatisnya ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang suka melakukan private order yang biasanya di follow up melalui WhatsApp, yang pastinya akan ribet, kadang suka ketukar harga. Nah, dengan storefront ini akan lebih tersistemasi dan lebih rapih. Dan terus di sini juga kita bisa customisasi untuk si storefront ini ya teman-teman, mulai dari custom websitenya, atur halaman, dan juga marketing toolsnya. Di sini kita cukup lengkap, mulai dari SEO, Metapixel, dan Google Analytics. Semua di sini teman-teman bisa koneksikan. Jadi untuk fitur iklannya cukup lengkap. Dan di sini juga kita ada kupon, jadi teman-teman bisa membuat kupon sendiri, misalkan diskon 20% jika pembelanjaan berapa, seperti itu teman-teman. Jadi customer akan lebih betah belanja di lapak kita, seperti itu teman-teman, karena di storefront ini tidak memakai fee. Nah, di sini juga kita bisa setting pengaturan seperti pengaturan ekspedisi. Nah, di sini pengaturan untuk storefront semua ya teman-teman, jadi tidak mengganggu marketplace seperti itu. Jadi teman-teman bisa customisasi untuk websitenya seperti itu. Jadi untuk fitur storefront ini cukup lengkap, dan memang saya rasa ini worth it banget untuk teman-teman coba untuk membantu bisnis online-nya seperti itu teman-teman. Dan di sini juga teman-teman bisa konekan atau mutasi bank. Nah, di sini teman-teman bisa pantau langsung mutasi dari smart seller ini, karena pembeli akan langsung transfer ke rekening ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu mengecek mutasi dan bukti transfer. Nah, baru nanti teman-teman bisa proses langsung orderan via storefront seperti itu. Jadi kalau memang bukti transfernya belum valid, jangan pernah dikirim ya produknya seperti itu. Dan di sini kita juga bisa setting-setting. Nah, untuk setting-settingan yang pertama di sini teman-teman bisa masukkan logo, alamat, dan lain sebagainya, nama toko. Lalu untuk customisasi order ya teman-teman. Teman-teman di sini bisa pilih misalkan mau orderan dari mana aja. Terus untuk produknya di sini ada limit produk ya. Jadi nanti akan ada notification jika memang produk tersebut di bawah limit yang sudah kita tentukan teman-teman. Jadi di sini kita misalkan atur stok 5. Jika stoknya sudah 3, maka akan muncul notifikasi pengingat sebagai kita harus segera merestock ya. Nah, di sini juga untuk notifikasi di sini cukup lengkap. Jadi teman-teman bisa pantau semua notifikasi cukup dari smart seller saja. Di sini ada notifikasi orderan, dan juga di sini juga ada fitur yang namanya tambah order, tambah produk, dan tambah customer. Jadi di sini kita bisa untuk menambahkan order. Nah, untuk apa sih untuk manual apps atau tambah order ini? Nah, jadi di sini teman-teman bisa banget menginput transaksi yang terjadi di offline ya teman-teman. Karena biasanya kan misalkan produk tersebut terjual di offline, maka ketika ada orderan di online stoknya kosong. Jadi untuk menyamakan stok, teman-teman perlu menginput transaksi yang terjadi di offline store-nya teman-teman, atau misalkan ada channel lain yang memang mengurangi stok. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan nama pelanggan atau pemesan. Nah, jika memang nama pemesannya sudah terdaftar di data customer kita, maka kita tinggal ketikkan namanya saja, atau kita pilih tambah customer untuk jika customer tersebut tidak terdaftar. Contoh di sini saya ketik namanya saja, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini lanjut untuk tanggal ordernya. Terus di sini juga ada pilihan sales channel ya, jadi ini sumber transaksinya dari mana gitu. Nah, anggaplah di sini kita transaksi dari WhatsApp ya teman-teman ya. Nah, di sini kita kasih contoh lewat WhatsApp misalkan, atau misalkan offline store, atau misalkan Instagram, bisa banget seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita cari produknya ya teman-teman. Untuk produknya teman-teman bisa ketik langsung, ataupun teman-teman bisa cari di bawahnya seperti itu. Misalkan di sini saya ketikkan bot ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul beberapa produk dengan kata kunci bot seperti itu. Teman-teman tinggal klik tambahkan item yang memang sudah dibeli, dan di sini teman-teman pilih kulir ya, jika memang menggunakan kulir, atau misalkan si customernya ambil di toko ataupun offline, pilih ambil di toko seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga pilih status pembayarannya ya teman-teman. Di sini ada fitur belum bayar, cicilan, atau sudah bayar seperti itu. Kadang kan ada beberapa penawaran terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan si customernya minta invoice,
maka di situ statusnya belum bayar, kirim invoice-nya untuk jika customer sudah bayar maka nanti kita bisa update di transaksinya seperti itu. Nah, di sini untuk metode pembayarannya bisa cash ataupun transfer. Lalu ketika sudah selesai, teman-teman bisa klik simpan dan lalu cek di semua order ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa menggunakan fitur filter yang dimana di sini teman-teman bisa memfilter mulai dari pembayaran, pengiriman, admin dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa filterisasi, misalkan ingin melihat hasil penjualan dari storefront seperti teman-teman. Jadi untuk fitur-fitur ini sangat membantu untuk teman-teman jika ingin melihat transaksi misalkan hanya dari Shopee, Tokopedia atau Bukalapak. Baik, lanjut ke fitur selanjutnya yang tak kalah menarik, yaitu fitur impor produk dari smart seller ke marketplace ya teman-teman. Jadi untuk fitur ini misalkan nih ada beberapa produk yang memang belum ada di salah satu marketplace. Misalnya di Bukalapak belum ada produk A. Nah, misalkan kita bisa mau impor dari smart seller ke Bukalapak, lalu pilih yang marketplace, lalu pilih ekspor produk. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Jadi ketika teman-teman ingin mengimpor produk, cukup di checklist salah satu marketplace-nya. Nah, misalkan di sini mau checklist 2 marketplace sekaligus boleh atau ketiga-tiganya boleh. Nah, di sini jadi teman-teman pilih salah satu, dua-duanya atau ketiga-tiganya boleh diceklis semua atau hanya salah satunya saja. Nah, di sini aku akan kasih contoh salah satunya aja ya teman-teman. Misalkan saya mau impor produk ke Shopee. Nah, di sini teman-teman checklist Shopee-nya, lalu pilih tambah toko. Nah, di sini di checklist tokonya. Misalkan Shopee-nya punya beberapa toko, bisa banget langsung diimpor dari smart seller seperti teman-teman. Nah, di sini teman-teman masukkan kategori yang memang relate dengan Shopee-nya, karena untuk kategori di setiap marketplace itu berbeda-beda. Jadi kita menyesuaikan kategori yang relate dengan marketplace-nya. Nah, di sini saya akan coba untuk masukkan kategori hobi dan koleksi ya teman-teman, karena di sini lapaknya bergerak di hobi dan koleksi. Oke, kita cari. Nah, di sini kita coba pilih hobi dan koleksi, lalu pilih pet food and stuff ya, atau makanan hewan ya teman-teman. Nah, karena di sini tidak ada, kita pilih hobi dan koleksi lainnya kayaknya ya, karena di sini setiap kategori marketplace berbeda-beda. Nah, dan biasanya kalau di Shopee itu meminta untuk memasukkan merek produk, dan jika memang tidak ada biasanya kita memasukkan no brand ya teman-teman. Oke, nah di sini kita lanjut jika memang semua atributnya sudah diisi untuk atribut kategorinya ya maksudnya. Oke, nah di sini teman-teman pilih lanjutkan ya yang di pojok kiri bawah. Nah, teman-teman jika memang mau Bukalapak juga bisa pilih checklist juga dan sesuaikan kategorinya. Nah, dengan catatan di sini untuk tipsnya, kalau bisa jika mengimpor produk itu kategorinya harus sama ya teman-teman ya. Oke, nah setelah kita klik lanjutkan, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk produk ini belum ada di Shopee ya. Jadi teman-teman bisa tag sekaligus atau tag salah satunya saja seperti itu. Jadi bebas ya. Nah, misalkan di sini produk ini dan produk ini, tinggal klik tambah produk plus. Nah, di sini klik tambahkan, maka akan pindah ke tab halaman sebelah kanan. Nah, untuk produk ini yang akan siap kita impor ke marketplace ya. Lalu pilih di sini yang di pojok kanan bawah. Nah, pilih lanjutkan jika memang sudah pas untuk produknya. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur harga untuk di marketplace tersebut. Nah, misalkan untuk harga di Shopee pengennya lebih murah nih, atau memang mau disamain, bisa banget. Jadi di sini teman-teman atau bisa men-setting harga di marketplace tersebut. Nah, jika memang mau disamain silahkan. Lalu nanti ketika sudah harganya sudah cocok, maka teman-teman tinggal scroll paling bawah, pilih ekspor produk ke marketplace. Nah, ketika teman-teman sudah klik ekspor ke marketplace ini, maka produknya akan masuk ke Shopee. Nah, untuk fitur ini sangat memudahkan teman-teman dalam mengupload produk. Jadi teman-teman hanya cukup mengupload produk dari smart seller atau mengimpornya untuk ke marketplace-nya. Jadi ini sangat memudahkan dan mengefisiensi waktu ya teman-teman. Nah, jadi itu beberapa fitur yang bisa aku jelaskan di smart seller ini. Setelah menyimak dari awal, apakah teman-teman tertarik untuk menggunakan smart seller?
Dan mungkin teman-teman akan bertanya, Smart Seller ini bayar gak sih? Nah, untuk Smart Seller ini gratis ya teman-teman, gratis selamanya. Namun ada juga fitur yang memang berbayar, oke? Nah, sekarang kita berbicara masalah pricing ya teman-teman. Nah, untuk pricing sendiri untuk Smart Seller di sini kita ada add-onsnya juga, dan juga ada beberapa fitur yang free, premium, dan juga yang platinum ya teman-teman, dengan berbagai keunggulan tergantung kebutuhan teman-teman ya. Nah, seperti halnya di sini yang free, teman-teman bisa lihat. Jadi di sini untuk fitur omnichannel, POS dan segala macamnya gratis ya teman-teman. Hanya di sini dibatasi maksimal transaksi. Untuk fitur free itu maksimal 100 transaksi dan dikelola hanya satu admin atau owner. Dan untuk fitur premium, nah untuk fitur premium ini maksimal 1000 transaksi dan bisa dikelola oleh 3 admin. Dan untuk fitur platinum itu unlimited ya teman-teman. Jadi semuanya bisa unlimited. Nah, untuk add-ons di sini juga kita ada paket-paketannya storefront, notifikasi WA, dan juga marketplace integration di sini free ya teman-teman. Dan kita juga sekarang lagi ada trial ataupun promo ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan free platinum selama 6 bulan dan juga storefrontnya selama 6 bulan. Caranya teman-teman cukup lihat link di deskripsi. Di situ ada link WA saya. Ini teman-teman bisa klik dan nanti saya akan kasih kode voucher yang memang bisa teman-teman pergunakan untuk mendapatkan akses platinum dan juga storefront selama 6 bulan. Wah, menarik sekali ya. Jadi jangan lupa teman-teman bisa hubungi saya langsung, atau di sini cek nomornya saya cantumkan. Teman-teman bisa langsung hubungin dan nanti saya akan bantu guide sampai bisa. Dan saya juga akan bantu jika memang diperlukan untuk visit ataupun kita lakukan online meeting seperti itu teman-teman. Jadi di sini intinya Smart Seller itu gratis, nggak bayar. Jika memang teman-teman membutuhkan fitur-fitur tambahan yang memang teman-teman rasa butuh, maka teman-teman bisa melakukan paket berlangganan seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa share video ini jika memang video ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mau solusi jualan lebih smart? Klik link di bawah.